Selamat siang Pak, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Vincentius Haji, NIM 0069. Baik, hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja makalah saya. Yang pertama, tujuan. Berikut ini tujuan dari makalah ini. Yang pertama, agar siswa dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, agar siswa dapat mengetahui media apa saja yang dapat digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketiga, agar siswa dapat mengetahui fungsi dari pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Yang keempat, agar siswa dapat mengetahui apa saja kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, manfaat. Yang pertama, menarik perhatian siswa. Yang kedua, pembelajaran menjadi menyenangkan. Yang ketiga, pembelajaran menjadi lebih mudah. Yang keempat, memberikan pengetahuan lebih kepada siswa. Yang ketiga, keuntungan teknologi informasi komunikasi dalam media pembelajaran. Inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang dengan adanya inovasi e-learning yang semakin memudahkan proses pendidikan. Yang kedua, membiasakan siswa dalam penggunaan teknologi informasi komunikasi sebagai media belajar, memberikan kemampuan personal pembelajaran secara mandiri, belajar tanpa dibatasi ruang dan waktu. Selanjutnya, materi-materi pembelajaran selalu up to date, lebih aktif dan kreatif dalam mengembangkan pemikirannya. Motivasi pembelajar, kematangan berpikir siswa, informasi dari berbagai sumber informasi, kaya pengalaman berbudaya, wadah karya-karya yang kreatif bagi siswa, meningkatkan kemampuan berpikir yang lebih tinggi. Fasilitas dalam mencari informasi khusus dengan cara berpikir logis. Informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses untuk kepentingan pendidikan. Kemajuan teknologi informasi juga akan memungkinkan berkembangnya kelas virtual atau kelas yang berbasis frekuensi yang tidak mengharuskan sang pendidikan dan peserta didik berada dalam satu ruangan. Sistem administrasi pada sebuah lembaga pendidikan akan semakin mudah dan lancar karena penerapan teknologi informasi komunikasi. Yang keempat, kekurangan. Kemajuan teknologi informasi juga akan semakin mempermudah terjadi pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual, yaitu haki. Karena semakin mudahnya mengakses data menyebabkan orang yang bersifat pengingat akan melakukan kekurangan. Walaupun sistem administrasi suatu lembaga pendidikan bagaikan sebuah sistem tanpa celah, akan tetapi jika terjadi suatu kecerobohan dalam menjalankan sistem tersebut akan berakibat fatal. Dapat menimbulkan sikap malas karena kemudahan yang diberikan, mengharuskan pengguna untuk mengeluarkan biaya lebih besar untuk memindahnya media tersebut. Yang kelima, perkembangan media pembelajaran berbasis TIK. Media pembelajaran dapat merupakan bahaya penyalar pesan dan informasi belajar. Media pembelajaran yang dirancang secara baik dan sangat membantu peserta didik dalam mencerna dan memahami materi pelajaran. Di era globalisasi dan informasi ini, perkembangan media pembelajaran juga semakin maju. Penggunaan teknologi informasi sebagai media pembelajaran sudah merupakan suatu tuntunan. Walaupun perancangan media berbasis TIK
memerlukan keahlian khusus. Bukan berarti media tersebut dihindari dan ditinggalkan. Media pembelajaran berbasis dapat berupa internet. Internet boleh iPhone dan CD-ROM atau flash disk. Adapun komponen utamanya meliputi learning mengenai sistem LMS dan learning konteks LC kata kunci. Media pembelajaran teknologi informasi. Kesimpulannya, media pembelajaran berbasis ICT adalah alat yang digunakan dalam proses pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi. Dalam sistem ini, interaksi antara pengajar atau guru dan peserta atau murid agar tidak harus saling bertatap muka atau bertemu secara fisik seperti halnya dalam sistem pendidikan konvensional. Mereka bertemu dalam ruang teknologi informasi atau internet dengan memanfaatkan suatu media yang disebut komputer. Jadi, dapat disimpulkan bahwasannya pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi adalah suatu interaksi perutan informasi antara guru dan siswa dengan menggunakan teknologi yang memiliki fungsi untuk informasi dalam komunikasinya. Dalam rangka kegiatan pendidikan, ada beberapa mediatik yang dapat digunakan dalam pembelajaran, mulai dari yang paling sederhana sampai yang paling canggih. Menurut Sakyadadat yang diikuti oleh Ramiulis, alat atau jenis-jenis media ini dalam dua kelompok, yaitu yang pertama alat pendidikan yang bersifat benda. Media tulis seperti buku, benda-benda alam seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan sebagainya. Gambar-gambar yang dirancang seperti grafik, gambar-gambar yang diproyeksikan seperti video transparan, audio recorder, alat untuk mendengar seperti kaset dan tape radio. Bagian kedua yaitu alat media yang bukan bersifat benda. Keteladanan pemerintah atau larangan dan ganjaran dan hukuman. Ada 6 fungsi media dalam proses belajar mengajar menurut Nana Sutjana, di antaranya sebagai alat bantu untuk mewujudkan situasi belajar mengajar yang efektif. Media sebagai alat bantu untuk mewujudkan situasi belajar mengajar yang efektif. Media pengajaran merupakan bagian yang integral dari keseluruhan situasi mengajar. Ini merupakan salah satu unsur yang harus dikembangkan oleh guru. Dalam pemakaian media harus melihat tujuan dan bahan pelajaran. Media pengajaran bukan sebagai alat hiburan. Akan tetapi, alat ini dijadikan untuk melengkapi proses pengajaran, bukan sebagai alat hiburan. Akan tetapi, alat ini dijadikan untuk melengkapi proses belajar mengajar supaya lebih menarik perhatian peserta didik. Diutamakan untuk mempercepat proses belajar mengajar serta dapat membantu siswa dalam menangkap pengertian yang disampaikan oleh guru. Penggunaan alat ini diutamakan untuk meningkatkan mutu belajar mengajar. Kelebihan teknologi informasi komunikasi dalam media pembelajaran yaitu inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang dengan adanya inovasi e-learning yang semakin memudahkan proses pendidikan. Membiasakan siswa dalam menggunakan teknologi informasi komunikasi sebagai media belajar. Memberikan kemampuan personal pembelajar secara mandiri. Belajar tanpa dibatasi ruang dan waktu. Materi-materi pembelajaran selalu update, lebih aktif dan kreatif dalam mengembangkan pemikirannya. Motivasi pembelajaran, kelemahan media, teknologi informasi, komunikasi dalam pembelajaran seperti berikut. Kemajuan teknologi informasi komunikasi juga akan semakin mempermudah terjadinya pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual, yaitu haki. Karena semakin mudahnya mengakses data menyebabkan orang yang bersifat plagiat akan melakukan kecurangan.
Walaupun sistem administrasi suatu lembaga pendidikan bagaikan sebuah sistem tanpa celah, akan tetapi jika terjadi suatu kecerobohan dalam menjalankan sistem tersebut, akan berakibat fatal, dapat menimbulkan sikap malas dikarenakan kemudahan yang diberikan. Mengharuskan pengguna untuk mengeluarkan biaya lebih besar untuk memenuhi hanya media tersebut. Baik, mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.